Tidak, beberapa hal yang relatif sama nanti akan kami skip saja. Tadi juga sudah disampaikan ya, tadi oleh Pak Kurnia bahwa ada apa ya, semacam kebijakan baru ya gitu kan. Ada non earmark dan earmark gitu kan. Kalau di DAU Bapak Ibu sekalian gitu mungkin istilahnya biar enggak confuse gitu ya, enggak sama itu kan. SG dan BG gitu ya, spesifik grant dan block grant ya. Kalau ini earmark dan non earmark gitu kan. Jadi ada juga ternyata di dana desa gitu kan, bahwa di tahun 2024 itu ada yang disalurkan untuk yang earmark dan non earmark, baik yang desa reguler maupun yang desa mandiri nanti akan kami sampaikan itu kan. Adapun untuk yang sifatnya apa tadi itu penyaluran insentif desa ya, kalau kita sebut eh, tambahan dana desa untuk tahun 2023 kemarin namanya gitu kan, memang akan disalurkan secara terpisah nanti itu kan, karena dilakukan di tahun berjalan. Nah, seperti ini mungkin Bapak Ibu sekalian, inti dari dana desa penyaluran itu yang kita awali dari yang non earmark dulu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir dan Pak Kurnia juga bahwa menjadi dua tahap sekarang. Jadi kalau kemarin itu atau tahun yang lalu itu dua tahap, sekarang menjadi maaf tiga tahap, sekarang menjadi dua tahap gitu kan. Apa itu beberapa persyaratan, syarat dan ketentuannya? Untuk yang tahap satu itu mungkin sebagian relatif juga sama ya Bapak Ibu sekalian ya, di tahap satu ya ada perdes mengenai APBDes, kemudian surat kuasa ya pemindahan dana desa yang disertai dengan daftar rekening kas desanya RKD, kemudian juga ada perekaman pagu Didi Irmak ini, jadi sudah direkam gitu kan di tahap satu itu kan, karena memang di alokasinya tidak langsung dipisah, tapi desalah yang merekam itu kan pagu Didi sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurnia gitu kan, ada ketapang gitu kan, dan beberapa betul jenis earmarking ya yang lain juga. Kemudian perekaman pagu dan realisasi stunting ini 2023 dalam kondisi ya jika menganggarkan ya di 2023 yang lalu. Kemudian perekaman realisasi KPM dari bulan Januari sampai Desember jika menganggarkan ya LPD di 2023. Kemudian ada tagging pengajuan desa layak salur ya, disertai dengan rincian desa melalui Omspan itu. Dan yang terakhir adalah surat pengantar itu. Adapun periodisasinya, memang di tahap satu ini kita atau di regulasi di PMK itu didesain, disetting paling lambat ya di bulan Juni itu kan. Jadi disampaikan paling lambat 15 Juni. Eh, Artinya apa? Artinya kalau kita atur paling lambat berarti Januari boleh dong Pak Kris, Pak Kurnia. Oh boleh gitu kan. Dan sudah beberapa sudah salur gitu kan di tanggal Insya Allah yang pertama itu kemarin salur di sekitar tanggal 8 ya. Semoga saya nggak salah itu kan. Tanggal 8 Januari itu. Kemudian besaran penyalurannya itu terbagi menjadi dua gitu ya. Yang non earmark ya atau yang tidak ditentukan penggunaannya itu atau block grant ya bahasa bahasa ekivalennya dengan kalau DAU itu 40% itu untuk eh, selain desa mandiri artinya desa yang reguler lah kira disebut seperti itu ya. Kemudian untuk yang mandiri sama sebenarnya ya karena di kebijakan sebelumnya sebenarnya desa mandiri itu sudah mendapatkan privilege itu kan, privilege bahwa penyalurannya itu bisa dua tahap ya, yaitu 60 dan 40. Cuma tahun yang lalu kan tidak ada earmark dan non earmark lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah tahun ini sama berarti privilege itu tetap, cuma memang seluruh desa itu sekarang menjadi dua tahap, jadi tidak tiga tahap ya. Perbedaannya kalau yang reguler itu 40%, ya yang desa yang maaf yang mandiri tadi itu 60%.
Kemudian bagaimana dengan tahap kedua? Itu sebagian juga mungkin relatif sama gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada laporan ya syaratnya laporan realisasi dan capaian keluaran 2023. Kemudian laporan realisasi penyerapan minimal 60% dan capaian keluaran yang telah disalurkan minimal 40%. Jadi atas tahap satunya gitu. Kemudian juga tagging pengajuan desa layak salur otomatis kan itu kan sudah sesuai atau belum. Nah, periodisasinya di sini memang diatur paling cepat gitu kan. Artinya paling lambatnya itu diatur kalau ada pengaturan yang paling cepat paling lambatnya kapan? Itu mengikuti langkah-langkah akhir tahun nanti di 2024. Kalau tahun 2023 ini misalnya di 22 Desember ya 2023 itu kan. Nah, nanti akan ditentukan itu kan menjelang akhir tahun itu kan. Kemarin juga ada beberapa yang relatif mungkin mengkonfirmasi Pak. Itu kan Pak ini benar Pak adanya satunya Juni, satunya Pak April ya. Oh iya, gitu kan. Karena kalau yang tahap satu itu desainnya paling lambat, tapi yang tahap dua itu paling cepat. Artinya kalau ada desa yang disalurkan Januari itu kan, let's say yang tadi 8 Januari, memang dimungkinkan nanti begitu dia itu April itu bisa disalurkan apabila tadi beberapa persyaratannya sudah dipenuhi itu kan. Tapi kalau ternyata siap atau diajukan Maret, nah itu yang belum bisa gitu kan karena di sini diatur paling cepat bulan April. Gitu kan. Nah nilainya itu karena tahap 1 40%, maka tahap 2-nya itu 60 bagi desa yang selain mandiri atau desa reguler lah kita sebut itu selain mandiri. Nah sebaliknya kalau yang mandiri itu menjadi 40% ya sama kalau mandiri itu. Nah, ada beberapa syarat tambahan memang di sini. Jadi kalau di desa yang menganggarkan BLT di 2023 itu wajib melakukan rekaman lagi untuk bulan ke-1 sampai bulan 12 gitu kan. Nah, bagi desa yang tidak menerima penyaluran BLT selama 12 bulan itu dilakukan perekaman realisasi jumlah KPM gitu kan sampai bulan ke-1 sampai dengan yang disalurkan gitu. Selanjutnya bagaimana dengan yang earmark gitu kan. Tadi kan non earmark atau block grant gitu kan atau tidak ditentukan penggunaannya. Nah, selanjutnya yang earmark atau yang ditentukan penggunaannya tadi untuk tiga ya di sini ya. BLT desa, ketapang itu kan ketahanan pangan dan hewani dan penurunan stunting itu syaratnya tahap satunya itu juga relatif sama gitu ya dapat cash otomatis gitu kan ya ini satu kesatuan ya otomatis gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu kan surat pemindah bukuan disertai dengan daftar RKD perekaman Pagudi di Irmap gitu kan jadi harus dipakai. Kemudian ini perkades atau kepkades jadi monggo gitu kan di dalam di tingkat desa itu ada yang berbentuk perkades ada keputusan itu kan atas penetapan KPM BLT desa ya. Jika menganggarkan tadi kan, karena tadi kan diatur maksimal ya, pakai pola maksimal, artinya ya minimalnya itu tidak bisa tidak menganggarkan. Namun tadi Pak Kurnia juga sudah memberikan sebenarnya memberikan kisi-kisi itu kan bagi desa-desa yang melaksanakan lah earmarking ini dengan relatif bagus nanti bisa ditunggu itu kan atau ditagih janjinya gitu kan apakah nanti dan memang akan dihitung ya dihitung prestasinya atau kinerjanya itu di dalam alokasi yang dibagi di tahun berjalan tadi, yang tahun 2023 kita sebut dengan nomenklatur TDD atau tambahan dana desa. Kemudian tadi juga ada perkembangan baku dan realisasi stunting 2023 jika menganggarkan di tahun 2024, kemudian ada perekaman jumlah KPM gitu kan. Kemudian ada tagging ya, tagging pengajuan penyaluran desa layak salur gitu kan disertai dengan rincian desanya di OSPAN. Nah, ini periodisasinya juga sama ya dengan yang tadi yang non irma. Jadi paling lambat di bulan Juni,
kemudian nilainya itu 60% itu. Jadi kalau otomatis nilainya itu beda dengan yang non irmak ya. Tadi ada ke 40, 60, kalau ini 60 gitu kan. 40 sama gitu kan antara yang reguler dan yang mandiri itu kan. Nah, kemudian bagaimana tahap 2? Jadi relatif tadi sudah kami sampaikan relatif sama ya. Jadi ada laporan realisasi 2023, kemudian juga realisasi penyerapan minimal 60%, dan capaian keluaran desa yang telah disalurkan itu minimal 40%. Kemudian ada perekaman ya, realisasi sejumlah KPM BLT desa ya, sebanyak bulan atau triwulan tadi ya. Kalau bahasa Pak Kurnia tadi rapelannya itu 3 bulan lah gitu kan, itu maksimalnya itu. Kemudian ada tagging pengajuan penyaluran desa layak salur ya, yang disertai dengan rincian desa melalui aplikasi cepat. Adapun tahap 2 ini paling cepat juga disampaikan di bulan April ya, atau disalurkan. Adapun paling lambatnya dokumennya itu juga mengikuti ya langkah-langkah akhir tahun di tahun 2024 tadi. Adapun syarat tambahnya relatif sama ya dengan yang tadi ya gitu kan, dengan yang dana yang earmark gitu. Kemudian ini ada yang berkenaan dengan TDD gitu ya, TDD ini juga diatur. Mohon maaf tadi, semoga kalau sudah disampaikan Pak Kurnia juga poinnya adalah ada kriteria tertentu tadi berdasarkan rumus-rumus lah kurang lebih tadi. Nanti ada penyalurannya itu setelah Bupati Wali Kota itu menyampaikan surat pernyataan ya, kepala desa terkait dengan komitmen, kemudian ada penandaan, kemudian juga ada surat pengantarnya. Nah, penyaluran ini memang diatur yang tadi insentif desa atau alokasi insentif ya, atau kalau tahun 2023 itu dinamakan tambahan dana desa, itu paling cepat diatur bulan Agustus juga, dan paling lambat mengikuti langkah-langkah akhir tahun gitu kan. Memang seperti itu diatur. Semoga nanti bisa kita lakukan dengan baik gitu kan. Nah, mungkin sepertinya yang terakhir itu ya, nanti Mas Epit ya akan menyampaikan yang lebih detail ya. Poinnya adalah ya kalau dari sisi alur sama ya Bapak Ibu sekalian gitu kan. Dari RKUN ke RKUD sebenarnya, maaf, ke RKDes itu kan, melalui pemotongan ya, pemotongan yang langsung disertai dengan surat kuasa ya, jadi langsung dipindah bukan, kurang lebih seperti itu ke RKDes itu kan. Jadi tetap melalui RKUD sebenarnya, jadi tetap menjaga pengaturan atau kebijakan yang ada di undang-undangnya gitu kan. Nah, tahun ini jenis penyalurannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurnia juga gitu kan. Jadi ada 2 saja gitu kan, ada 2 pagu lah gitu kan, yang ditentukan oleh desa itu kan, dengan melakukan tadi rekaman itu kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya nanti Mas Epit ya gitu ya yang akan banyak bercerita itu kan. Ini lebih kepada hal-hal yang relatif tadi, nanti demo aja biar biar enak gitu kan. Langsung kita melihat demonya, ini kan alur yang lebih detail. Eh ini hanya lesson learn saja Mbak Maya dan Mbak Ibu sekalian, yang ada beberapa gitu kan mengenai validitas data dan seterusnya gitu kan. Termasuk ada beberapa langkah strategis ya, karena dinamika berkenaan dengan penyaluran itu memang berkenaan dengan tadi masih berkutat pada misalnya Perdes APBDes itu kan. Kemudian sebenarnya sudah didesain karena penyaluran dana desa yang langsung ya ke rekening desa ya, itu sebenarnya solusi atas yang kalau kita melihat kebijakan yang lama itu kan dulu harus menunggu, bahkan yang awal itu kan seluruh desa, terus kemudian didesain nggak seluruh desa di kabupaten itu 50% itu kan, tapi kan tetap menunggu 50% itu kan. Nah, dengan adanya ini sebenarnya ya setiap desa, satu desa pun sebenarnya bisa itu kan, cuma mungkin ada beberapa pertimbangan kali ya di DPRD itu untuk melakukan apa ya, tagging atau checklist yang layak salur tadi desa-desa.
Demikian Mbak Maya yang bisa saya sampaikan, karena tadi sudah panjang kali lebar, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Kurnia itu kan, karena ini di penghujung penyaluran, kami langsung fokus saja bahwa sekarang menjadi 2 tahap itu kan, dan syaratnya per tahap seperti yang kami telah sampaikan itu kan. Ya, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Epit demonya seperti apa. Demikian Mbak.